Kekuatan duo center back Barcelona dalam menghold bola yang diisi oleh Inigo Martinez dan Cubarsí berhasil memancing pemain Borussia Dortmund untuk menekan back Barcelona sehingga memunculkan ruang di sektor tengah dan memberikan kenyamanan dari duo center back Barcelona dalam memprogresikan bola. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor akhir 2-3 dalam lanjutan Liga Champions Eropa. Terlebih dahulu Barcelona ciptakan gol di menit 53 lewat Rafinha, lalu disamakan oleh Dortmund di menit 60 lewat Sergio Guirassy dari titik putih penalti. Barcelona ciptakan gol kedua oleh Ferran Torres di menit 75, kemudian disamakan lagi oleh Dortmund di menit 78 lewat Sergio Guirassy, dan gol kemenangan Barcelona dicetak oleh Ferran Torres di menit 85, asis dari Lamine Yamal. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi Borussia Dortmund di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Ketika tanpa bola, skematisasi Dortmund pun akan menjadi 4-4-2. Barcelona bersama Hansi Flick di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, ini bentuk serangan yang coba dibangun oleh Barcelona. Patternnya tetap sama seperti yang sudah kita bahas berkali-kali. Barca di bawah Hansi Flick, Casado dan Pedri memiliki peran yang sangat amat esensial dalam menciptakan koneksi kepada posisi Dani Olmo. Ketika bertahan, Borussia Dortmund gunakan shape 4-4-2. Reina dan Meka akan menghadapi 3 pemain tengah dari Barcelona, Casado, Pedri, Olmo. Karena kalah orang di sektor tengah dari Borussia Dortmund memunculkan space terhadap posisi Dani Olmo. Nah, terlepas dari apa yang tercipta superiornya lini tengah dari Barcelona, sebelum progresi sampai ke area tengah ada andil dan peran yang dilakukan oleh Inigo Martinez. Nah, Inigo Martinez ia memprogresikan bola ke Casado ketika sudah terpancing itu Reina, pemain tengah Borussia Dortmund. Ketika terpancing Reina, makin lebar posisi yang bisa dimanfaatkan oleh Dani Olmo yang bergerak di ruang antar lini. Bola dikuasai oleh Casado. Casado pun memberikan ke Pedri, tektokan terjadi Pedri ke Dani Olmo. Nah, ini hal serupa terjadi bagaimana aliran bola coba dimainkan, diprogresikan oleh Barcelona. Sekarang yang menguasai bola ada Cubarsí, kuat dalam menguasai bola sehingga memancing pemain-pemain Borussia Dortmund untuk naik ke atas untuk menekan pemain-pemain Barcelona. Ketika semakin tinggi naik shape 4-4-2 yang dimainkan oleh Borussia Dortmund memunculkan celah, dan Casado, Pedri di sektor tengah pun lagi secara superioritas unggul orang dan membuat muncullah celah di sektor tengah ketika Cubarsí ataupun Inigo Martinez secara progresi tidak berani untuk melakukan umpan jauh langsung ke Dani Olmo, maka akan sulit tercapai apa yang diinginkan oleh Hansi Flick. Dari progresi Cubarsí ke posisi Dani Olmo terciptalah peluang bagi Barcelona, teman-teman. Nah, overload di sektor sebelah kanan Borussia Dortmund 2 versus 1, Rafinha sebagai false winger dibantu oleh overlap Balde. Namun ujungnya Barcelona tidak mampu menciptakan sebuah gol. Nah, hal serupa direpetisi kembali oleh Barcelona lewat Inigo Martinez yang menghold bola, membaca situasi di atas lapangan, teman-teman. Ketika tanpa bola, pemain-pemain Dortmund lagi gunakan shape 4-4-2. Nah, di saat Inigo Martinez lama menguasai bola, disitulah mencoba memancing, menarik pemain-pemain Dortmund untuk menekan pemain Barcelona sehingga strukturnya pun terbuka. Nah, pada gambar ini yang menjadi ajaibnya itu Inigo Martinez masih mempunyai pikiran, masih mempunyai akal untuk memberikan langsung bola ke posisi Dani Olmo yang mendapatkan ruang lagi dan lagi. Ini nggak mudah, teman-teman, bagi seorang back yang memiliki pemikiran hal demikian. Inigo Martinez ke posisi Dani Olmo, Lamine Yamal memberikan umpan trivela ke posisi Rafinha. Tapi Barcelona tidak mampu menciptakan sebuah gol. Overall, teman-teman, untuk babak pertama memang keistimewaan sangat amat luar biasa dimiliki oleh Barcelona. Bagaimana mendominasi permainan, kemudian bagaimana mendikte permainan, bagaimana menarik pemain Dortmund ketika tanpa bola untuk menekan pemain Barcelona. Ketika ditekan pemain Barcelona, terbuka itu pelan-pelan rongga dari struktur bertahan Dortmund. Disitulah progresi coba dialirkan, dan sektor tengah Barcelona pun
untuk bermain positional play sangat amat mahir ya Pedri, Casado dan Dani Olmo. Ketika mereka memang posisinya sedang berada di forma oke, memang sangat amat luar biasa penampilan Barcelona. Tapi yang disayangkan ketika mereka alias Barcelona sudah sangat amat superior di babak pertama, kemudian berhasil mengkreasi banyak peluang di daerah final third-nya ataupun daerah akhir, teman-teman, nggak bisa secara efektif dimanfaatkan oleh Barcelona. Berbeda kan ketika kita berbicara di babak kedua, Barcelona lebih efektif di atas lapangan. Nah, salah satu atribut yang sering kalau kita bicara Dortmund, teman-teman, mereka kerap masuk ke daerah pertahanan Barcelona itu dari posisi Balde. Nah, seperti di skematisasi ini, Balde yang naik turun, tentu itu tidak mudah secara fisik, teman-teman. Dan wajar banyak klub-klub saat menghadapi Barcelona posisi Balde yang diokupansi. Nah, bagi Dortmund, jika kita lihat penyerangan yang mereka tampilkan terlalu flat di babak pertama, kita sudah mengetahui prinsip yang dimainkan oleh Hansi Flick di Barcelona itu mencoba menciptakan pertahanan dengan garis yang tinggi. Oke, ketika menciptakan garis pertahanan yang tinggi, otomatis ada ruang yang muncul di belakang garis pertahanan Barcelona. Nah, itu nggak secara radikal dimanfaatkan oleh pemain-pemain Borussia Dortmund. Mereka kaku tetap berupaya bagaimana menang di sektor tengah. Ketika menang di sektor tengah, alirkan bola ke samping lewat sayap, kemudian melakukan crossing, lalu kombinasi-kombinasi di sektor sayap juga. Itu kan nggak secara bertenaga untuk bisa menghancurkan lah ya pertahanan dari Barcelona. Nah, di babak kedua perbedaan pendekatan dilakukan oleh Dortmund. Mereka kerap kan akhirnya memberikan umpan-umpan di belakang garis pertahanan Barcelona, dan ada salah satu atribut memanfaatkan jebakan offset yang gagal dari Barcelona itu menjadi proses gol yang didapat oleh Guirassy di momen gol kedua Borussia Dortmund. Setelah Dortmund serangannya mulai terbaca Barcelona di babak pertama, teman-teman, Barcelona merepetisi lagi cara mereka membangun mengalirkan bola. Nah, ini momen Inigo Martinez menghold bola, memancing pemain-pemain Dortmund untuk keluar menekan pemain Barcelona, sembari sektor tengah dari Barcelona pun melakukan pergerakan mencari ruang. Nah, ketika sudah melakukan pergerakan, muncullah ruang dan Inigo Martinez lagi dan lagi memberikan bola ke Pedri. Nah, secara struktural tetap Borussia Dortmund gunakan 4-4-2 di sektor tengah. Barcelona sangat amat superior. Pergerakan dan positioning Pedri, teman-teman, plus Casado, apalagi Dani Olmo, ini luar biasa sih. Sangat amat nikmat akhirnya jika kita melihat hal tersebut dilakukan. Barcelona rapi, bangun serangan dari sektor belakang, tengah sampai depan. Nah, depannya ini yang secara kualitas Lewandowski yang diberi kesempatan nggak mampu ya menunjukkan penampilan yang impresif. Rafinha ya tetap Rafinha penampilannya oke. Kemudian Lamine Yamal tetap Lamine Yamal penampilannya yang dibutuhkan sebagai striker nomor 9, harusnya bisa menciptakan clinical dan berbahaya lebih terhadap lini serang Barcelona. Sosok Lewandowski untuk pertandingan menghadapi Dortmund itu sifatnya nggak begitu berenergi. Nah, ketika ya tidak bagus lini depan, sangat amat disayangkan momentum tadi yang didapatkan Barcelona sangat amat banyak di babak pertama nggak bisa berjalan secara prima. Nah, ini proses gol pertama yang dimiliki oleh Barcelona. Pedri yang menghold bola, lihat bagaimana betapa bagusnya Pedri dari situasi tersebut. Ketika Pedri sudah berhasil menghold bola, memancing itu pemain Dortmund untuk terikat ke posisi Pedri, dan Dani Olmo yang sebagai menciptakan koneksi link up play dari permainan Barcelona lagi dan lagi. Positioningnya bagus banget untuk bisa mendapatkan ruang. Dani Olmo berhasil lepas, dan Rafinha yang pergerakannya sering masuk ke dalam ini menjadi sebuah keuntungan. Kenapa? Lewandowski secara speed tentu akan sangat amat sulit untuk sering-sering diekspos memanfaatkan bola daerah. Rafinha yang masuk di area tengah kemudian memiliki speed, kan itu salah satu nilai plus. Nah, dalam momen ini Dani Olmo memberikan umpan daerah ke posisi Rafinha dan Rafinha bisa menciptakan sebuah gol. Nah, proses gol penyama kedudukan yang dilakukan oleh Dortmund bisa kita katakan itu harusnya nggak terjadi, pun termasuk gol kedua Dortmund itu harusnya nggak terjadi. Misalnya proses gol pertama ada sentuhan yang dilakukan oleh Kubarsi dan wasit memberikan penalti terhadap Dortmund.
dan ya tercipta sebuah gol. Padahal sudah bagus banget tuh secara individual Cubarsí ataupun Inigo Martinez dari sisi progresi ball yang mereka lakukan, tetapi atribut hal yang harusnya tidak mereka lakukan malah mereka lakukan itu sangat merugikan akhirnya Barcelona. Nah, setelah kedudukan 1-1, Hansi Flick melakukan pergantian pemain, dimasukkan misal Fermin Lopez, Frenkie de Jong, dan yang terpenting Ferran Torres. Ferran Torres menggantikan peran dari Robert Lewandowski sebagai striker nomor 9. Kasarnya seperti itu teman-teman. Nah, masuknya Ferran Torres memberikan dimensi baru terhadap nilai attacking dari Barcelona, efektivitasnya tadi. Nah, ini momen bagaimana overload coba diciptakan oleh Barcelona di sektor kiri pertahanan dari Borussia Dortmund lewat pergerakan Koundé yang melakukan overlap, dan Lamine Yamal secara kualitas 1 lawan 1 sangat amat mudah. Ia memberikan passing ke depan dan Koundé memberikan umpan ataupun crossing ke dalam kotak penalti. Sasarannya Fermin Lopez yang melakukan pergerakan tanpa bola yang tanpa ada kawalan yang begitu berarti, tracking yang jelas Borussia Dortmund, dan tendangan Fermin Lopez muntah dan berhasil dimanfaatkan oleh Ferran Torres. 1-2 terjadi. Nah, setelah proses 1-2 terjadi, gol penyama kedudukan diciptakan oleh Dortmund dari jebakan offside yang tidak proper dilakukan oleh Barcelona, ya akibat awalnya ya Inigo Martinez salah melakukan passing progresi ke depan. Nah, permainan cepat dilakukan Dortmund membuat Pascal lepas dari posisi jebakan offside dan Guirassy bisa samakan kedudukan. Lihatlah dua proses gol tadi teman-teman, ya itu tidak harusnya terjadi kan. Malah Barcelona merepotkan dirinya sendiri, merepotkan bagaimana untuk bisa secara nyaman memenangkan pertandingan ini. Dan proses gol ketiga Barcelona ini pure bukan permainan build up ataupun open play teman-teman, tetapi bagaimana transisi yang sangat amat cepat dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona. Itu pun berawal dari kesalahan passing dilakukan oleh pemain Dortmund, Pedri lagi dan lagi sebagai orang yang menginisiasi penyerangan dilakukan oleh Barcelona. Lamine Yamal dengan kekuatan skillnya memberikan umpan ajaib ke posisi Ferran Torres dan terciptalah sebuah gol. Nah, kesimpulannya di babak pertama momentum besar dimiliki oleh Barcelona untuk bisa menciptakan banyak gol, tetapi Barcelona tidak mampu secara klinis. Sedangkan di babak kedua kita sudah jelas melihat efektif iya Barcelona, tetapi bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh Hansi Flick, no debat, itu mempengaruhi apa yang terjadi di atas lapangan. Oke, sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.